renungkan semua segala hilafku yang telah lalu dan berlalu. Apakah mungkin kau ampuni segala dosaku yang menggunung tinggi? Tapi ku yakin kau maha pengampun, maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah, ampuni segala dosaku. Ku harapkan kasih sayang dan keredoanmu, dan bila tanpa ampunanmu, apalah arti hidup ini? Betapa ingin ku raih cintamu yang selama ini aku cari. Yang semalam ku sendiri menatapi langit dan lubuk hati, ku renungkan semua segala hilafku yang telah lalu dan berlalu. Apakah mungkin kau ampuni segala dosaku yang menggunung tinggi? Tapi ku yakin kau maha pengampun, maha pengasih dan maha penyayang. Ya Allah, ampuni segala dosaku. Ku harapkan kasih sayang dan keredoanmu, dan bila tanpa ampunanmu, apalah arti hidup ini? Betapa ingin ku raih cintamu yang selama ini aku cari. Di malam yang sunyi ku sendiri menatapi langit dan lubuk hati, ku renungkan semua segala hilafku yang telah lalu dan berlalu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi'ilmillahi salatan daimata bidawami mulkillahi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsir tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil faqih. Saudaraku pemirsa Dai TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini menjelang berbuka, kita akan mengobrol nih. Kita akan ngaji bareng tentang makna 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak terasa, hari demi hari, waktu demi waktu, Allah Karim. Kita sudah melewati hari-hari di bulan Ramadan dan akan kita menuju di akhir-akhir Ramadan. Tepatnya kali ini kurang lebih 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ternyata saudaraku, Rasulullah SAW memberikan satu sunnah, satu tuntunan kepada kita di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Artinya semakin akhir, semakin habis hari-hari di bulan suci Ramadan, sebenarnya kita dituntun untuk menjadi hamba-hamba yang semakin semangat ghirahnya, yang semakin semangat fisik dan jasmaninya untuk beribadah puasa. Memang ini bertentangan dengan budaya kita sehari-hari. Ya. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW yang diinformasikan oleh Aisyah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhala al-'ashru ahya al-lail. Kalau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan sudah datang, ahyal lail, Rasul menghidupkan malam-malam harinya. Ustadz, apa sih yang dimaksudin sama ahyal lail? Rasul ngehidupin malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Yang dimaksud dengan menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah Rasul menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ngidupin petasan. Kebanyakan dari kita kadang-kadang lupa. Karena disuruh ngidupin malam-malam, kita ngidupin petasan. Di situ orang sedang salat tarawih, kita ngidupin petasan. Di situ orang sedang membaca Al-Quran, kita menghidupi petasan. Allah Karim, ini namanya mengganggu orang beribadah. Rasul ketika masuk 10 hari terakhir menghidupkan malam harinya dengan ibadah. Allahu Akbar. Sebab malam itu adalah waktu yang tempat untuk beribadah kepada Allah. Di tengah kesunyian, di tengah keheningan, di tengah kehampaan, engkau memuji Allah, engkau berdoa kepada Allah, meneteskan air matamu, membasahi pipimu. Allah Karim, kata Rasulullah, ada mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Rasulullah menjamin mata itu. Dan mata siapakah itu? Mata yang ia menangis di malam hari, mengadu karena mengintrospeksi dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita telah masuk di 10 hari terakhir Ramadan. Hidupkanlah malam kita. Hidupkanlah ibadah kita, hidupkan zikir kita, salawat kita, wirid kita, tadarus kita. Insya Allah mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita. Saudaraku, pemirsa Simfoni Ramadan Dai TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntunan yang pertama. Tuntunan yang kedua, idza dakhala al-'ashru ahyal lail wa aiqadha ahlah. Kalau 10 hari terakhir Ramadan telah datang, maka Rasul wa aiqadha ahlah, membanguni keluarganya, membanguni anak-anaknya, membanguni istri-istri tercintanya. Ngapain Ustadz? Diajak beribadah bareng-bareng dengan Rasul. Allahu Akbar.
sudah menghidupkan malam dengan i'tikaf, juga tidak lupa membangunkan keluarganya untuk juga ikut beribadah. Saudaraku, pemirsa Dai TV Simfoni Ramadan yang dimuliakan Allah. Sebab kita dituntun bukan saja beribadah dengan sendiri, namun juga beribadah dengan berjamaah. Apalagi ibadah itu, iktikaf itu, zikir itu bisa kita lakukan dengan sanak kerabat kita, sanak keluarga kita, tetangga-tetangga kita, jamaah kita. Allah karim. Kalau begini yang kita lakukan, Ramadan akan tetap hidup di akhir-akhirnya. Pemirsa Simfoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajadda, dan kalau 10 hari terakhir Ramadan telah datang, Rasul itu wajad, bersungguh-sungguh. Kita miris ketika 10 hari di awal Ramadan, Masya Allah, masjid penuh. Allah karim. 2 minggu Ramadan, subhanallah, masjid masih penuh. Di akhir Ramadan, masjid saking penuhnya nggak ada orang. Ini yang terbalik dipesankan oleh Rasulullah SAW. Semakin Ramadan habis, semakin Rasul bersungguh-sungguh. Wajadda, kita semakin Ramadan ingin meninggalkan kita, maka semakin kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Semakin Ramadan habis, semakin habis ghirah dan semangat kita. Pemirsa, padahal Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling dicintai oleh agama kita yaitu walaupun amal itu sedikit, tapi istimrar, tetap terus menerus, continue. Biar sedikit, 2 rakaat tahajudnya, duhanya 2 rakaat, hajatnya 2 rakaat, taubatnya 2 rakaat, tapi dilakukan tetap dengan terus menerus. Subhanallah. Pemirsa Simfoni Ramadan Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyaddal mi'zaz. Rasul kalau 10 hari terakhir Ramadan, selain menghidupkan malamnya, selain bersungguh-sungguh, selain membangunkan istri-istrinya, wasyaddal mi'zaz. Bukan berarti suami kita tidak kita layani, bukan berarti pasangan kita tidak kita hormati, tapi ada yang lebih prioritas pada akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, pemirsa Simfoni Ramadan yang dimuliakan Allah. Mungkin dari kita bertanya, Ustadz, kenapa sih kita harus beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan? Jawab saya, sebab di akhir-akhir Ramadan inilah Allah menurunkan Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Dulu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ingin seperti engkau, ingin dapat Lailatul Qadar, ingin dapat malam kemuliaan. Tapi caranya kayak gimana ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, taharraw Lailatul Qadri fil witri. Kata Rasul memberikan informasi kepada kita. Ini buat pemirsa Simfoni Ramadan nih, saya kasih tips. Kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ingin mendapatkan malam kemuliaan. Masya Allah, kalau berbicara tentang malam kemuliaan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم
من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Subhanallah, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasulillahin nabiyil karim. Lailatul Qadar. Jadi pemirsa, ngomongnya Lailatul Qadar, jangan malam Lailatul Qadar. Sebab Lailah itu artinya sudah malam. Jadi kalau malam Lailatul Qadri, malam-malam Qadar, malam-malam kemuliaan. Jadi cara mengatakannya Lailatul Qadr, malam kemuliaan, atau malam Qadr, malam kemuliaan. Lailatul Qadr, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Begini, saya ingin memberikan ilustrasi kepada pemirsa Simfoni Ramadan Dai TV. Kata Imam Al-Ghazali, rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu 60 tahun. 60 tahun. Dan Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau rata-rata umur kita 60 tahun, hidup di dunia 60 tahun, artinya kita hanya melewati 720 bulan. Tetapi dengan mendapati Lailatul Qadar, dengan mendapati malam kemuliaan, sungguh pada hakikatnya kita lebih mulia daripada hidup 1000 bulan.